So, hai, selamat datang kembali. Oke, jadi untuk di video kali ini aku masih akan membahas tentang STIS. Tapi sebelum aku ngebahas sesuatu tentang STIS lagi, aku mau ngucapin selamat buat kalian yang udah lolos tes tahap 1 ujian saringan masuk STIS. So, selamat buat kalian. Semoga masih bisa berlanjut terus ke tahap berikutnya sampai akhirnya kalian ditetapkan sebagai calon mahasiswa STIS. So, good luck. Di video kali ini aku akan masih ngebahas sesuatu yang berkaitan dengan STIS. Masih berkaitan dengan video sebelumnya, karena video sebelumnya itu terkait dengan tes tahap 1 ujian saringan masuk STIS. Di video kali ini aku akan ngebahas terkait dengan tes tahap 2 ujian saringan masuk STIS. Sebelum aku ngebahas tes tahap 2 untuk tahun ini, aku pengen cerita dulu nih. Jadi waktu angkatan aku masuk, tes STIS itu ada 3 tahap. Yang pertama itu ada tes ujian tulis, kemudian ada tes wawancara dan psikotes, dan yang ketiga itu ada tes kesehatan. Berbeda dengan waktu aku masuk, di tahun ajaran sekarang untuk tes tahap 2-nya ujian saringan masuk STIS itu bukan wawancara atau psikotes, melainkan tes kemampuan dasar atau TKD. Nah, dulu aku juga udah dapat ujian TKD sih, tapi waktu itu ujian TKD-nya kalau nggak salah pas di tingkat akhir, waktu mau masuk dari semester 7 mau ke semester 8. Nah, tapi untuk sekarang TKD itu menjadi salah satu syarat untuk menjadi calon mahasiswa STIS. Jadi TKD yang dulunya aku dapat pada saat sudah menjadi mahasiswa STIS menjadi salah satu ujian di saringan masuk STIS, yaitu tes tahap 2. Nah, mungkin banyak di antara kalian yang masih bingung apa sih sebenarnya TKD itu, terus ujiannya itu gimana gitu kan. So, di sini aku akan bikin video terkait dengan apa itu TKD atau tes kemampuan dasar. Ini aku dapat infonya dari salah satu media di internet yang menurut aku cukup menggambarkan sih terkait dengan apa itu TKD. Jadi TKD itu merupakan soal tes yang berasal dari BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Nah, di tes TKD ini itu ada 3 bagian. Yang pertama itu ada TIU atau tes intelijensia umum, kemudian ada TWK atau tes wawasan kebangsaan, dan yang ketiga itu adalah tes TKP atau tes karakteristik pribadi. Nah, TKD ini biasanya menjadi salah satu tes atau ujian yang digunakan sebagai tes dasar untuk masuk PNS atau pegawai negeri sipil. Nah, tapi akhir-akhir ini tuh tes TKD itu justru sering digunakan menjadi salah satu proses seleksi seperti yang aku bilang tadi di beberapa perguruan tinggi kedinasan, salah satunya adalah STIS. Jadi STIS menerapkan ujian TKD menjadi salah satu ujian saringan masuk di tes tahap 2. Untuk standarisasinya sendiri itu seperti apa sih dari BKN? Nah, ini berdasarkan info yang aku dapat. Nah, jadi BKN itu telah menetapkan jika ingin lolos dari tes atau ujian TKD itu, maka peserta harus memenuhi kriteria penilaian yang sudah ditetapkan oleh TKD, yaitu yang pertama untuk tes intelijensia umum atau TIU-nya itu tidak boleh di bawah 75, kemudian untuk TWK atau tes wawasan kebangsaan tidak boleh di bawah 70, dan untuk TKP itu skor minimalnya adalah 126, jadi tidak boleh kurang dari 126 untuk TKP. Jadi skor minimal adalah 271, seperti itu. Nah, kalau misalnya nilai kalian di atas 271, tapi ada salah satu bagian tes atau ujian TKD yang nilainya itu di bawah minimum, misalnya aja kayak TIU. Nah, tadi kan TIU itu nilai minimalnya 75. Misalnya nih skor kalian itu di atas 271, tapi TIU kalian itu misalnya dapat 70, maka kalian tetap dinyatakan tidak lolos dari tes TKD, seperti itu. Jadi ya walaupun nilai kalian besar tapi tidak memenuhi syarat minimal di masing-masing bagian, tetap dinyatakan tidak lulus. Seperti itu. Kemudian gimana sih kalau sistem penilaiannya di TKD ini, apakah sama seperti ujian saringan masuk STIS yang tahap 1? Nah, kalau yang tahap 1 kan itu ada nilai plus, nilai nol, dan nilai minus. Kalau misalnya untuk tes TKD atau tes kemampuan dasar ini sendiri menerapkan sistem penilaian dengan skor 5 per 1 soal, dan tidak akan dikenakan nilai minus apabila salah ataupun tidak diisi. Jadi kalau misalnya kalian salah atau tidak diisi, ya nilainya tidak ada atau 0. Tapi kalau misalnya kalian menjawab dan benar, itu nilainya adalah 5, poinnya dapat 5. Nah, nilai itu hanya berlaku untuk di bagian TIU dan juga TWK. Beda dengan nilai TKP. Kalau untuk nilai TKP itu sendiri, nilai skor
maksimal itu adalah 5, kemudian paling kecil itu adalah 1. Jadi setiap pilihan jawaban itu memiliki nilai. Ada nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jawaban mana yang mendapatkan nilai 5? Jawaban yang mendapatkan nilai 5 adalah jawaban yang menurut BKN itu adalah jawaban yang paling tepat. Seperti itu. Nah, jadi untuk TKP sendiri aja itu kalian sebenarnya udah bisa mengantongi nilai. Karena di setiap soal TKP itu sudah ada nilainya. Minimum nilai adalah 1 dan maksimum nilai adalah 5. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan jumlah soalnya sendiri? Untuk jumlah soalnya sendiri, berdasarkan info yang aku dapat, itu jumlahnya ada 100 soal. Di mana 100 soal itu terbagi dari 35 soal TIU, kemudian 30 soal TWK, dan juga 35 soal TKP. Nah, kalau misalnya kita pahami secara benar-benar, tadi kan aku udah bilang di awal kalau di TKP itu pasti kalian mendapatkan nilai 1 kalau misalnya kalian jawab. Kalau misalnya kalian jawab dan ternyata jawaban kalian itu adalah jawaban yang kurang tepat, tetap akan mendapat nilai 1. Otomatis minimal skor yang sudah bisa kita pegang untuk di TKD bagian TKP adalah 35 nilainya. Karena minimum nilainya adalah 1 kan tadi, sementara maksimum nilainya adalah nilai 5. Kemudian materinya apa aja sih terkait dengan TIU itu yang gimana materinya, kemudian TWK itu yang gimana, kemudian yang TKP itu yang gimana. Oke, akan kita bahas satu-satu. Yang pertama dari TIU dulu. TIU itu kan tes intelijensia umum. Nah, ini berdasarkan info yang aku dapat, beberapa materi yang akan diujikan itu biasanya terkait dengan yang pertama kemampuan verbal. Kemampuan verbal itu contohnya seperti apa? Contohnya kayak sinonim atau persamaan kata, kemudian kayak antonim, lawan kata, kemudian padanan hubungan kata, dan juga semacam kayak tes pengelompokan. Kemudian ada juga terkait dengan kemampuan numerik yang terdiri atas kayak tes aritmatik atau hitungan, kemudian tes seri angka, tes seri huruf, kemudian tes logika angka, dan juga tes angka dalam cerita. Kemudian yang ketiga terkait dengan TIU itu adalah kemampuan berpikir logis dan analisis, tes logika umum yang terdiri dari bagian kayak tes analisis pernyataan, kemudian tes kesimpulan silogisme, dan juga tes logika cerita. Itu adalah beberapa materi terkait dengan TIU. Kemudian untuk tes wawasan kebangsaan atau TWK sendiri itu lumayan banyak sih kalau untuk yang bagian TWK ya. Dia itu ada kayak Pancasila, baik itu nilai-nilainya maupun butir-butirnya itu biasanya ada soal terkait itu. Kemudian UUD 45, Undang-Undang Dasar 1945 juga ada. Kemudian kayak Bhinneka Tunggal Ika, kemudian terkait dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian kayak tata negara, kepemerintahan, kemudian sejarah nasional, dan juga ada beberapa pertanyaan terkait dengan peran Indonesia secara internasional itu seperti apa. Jadi ya lebih kayak ke tes pengetahuan umum sih kalau untuk TWK-nya. Kemudian untuk materi tes karakteristik pribadi itu seperti apa? Tesnya itu terkait dengan integritas diri, semangat berprestasi, kemudian kayak kreativitas dan inovasi, kayak orientasi pada pelayanan, orientasi pada orang lain, kemampuan beradaptasi, mengendalikan diri, kemudian kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kemampuan dan kemauan untuk belajar berkelanjutan, kemudian gimana menilai kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan biasanya ada kayak kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Ibaratnya pengen dinilai nih kepemimpinan atau leadership kita itu seperti apa, itu ada di TKP. Jadi intinya tes kepribadian, ya tes karakteristik pribadi kalian itu seperti apa sih, seperti itu kalau untuk bagian TKP. Nah, itu aja mungkin video singkat terkait dengan apa itu tes kemampuan dasar atau TKD. Tadi udah aku jelasin di awal, TKD itu ada 3 bagian, yaitu tes intelijensia umum atau TIU, kemudian TWK atau tes wawasan kebangsaan, dan yang terakhir ada TKP atau tes karakteristik pribadi. Nah, sekarang yang paling penting, aku akan bahas terkait dengan tips and trick untuk menghadapi ujian TKD atau tes kemampuan dasar yang menjadi tes tahap 2 ujian saringan masuk SIS. So, let's start this. Jadi, yang pertama adalah